Toto udah dapat belum data dari... Selamat sore pemirsa, senang sekali saya Fahmi Andrian bisa hadir kembali tentunya bersama Anda di Arah Angin untuk hari ini. Semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat tentunya dan selamat bergabung kembali di TVRI Official Broadcaster FIFA World Cup 2026. Nah pemirsa, sore hari ini pendidikan adalah investasi masa depan bangsa ya. Ini yang sering sekali mungkin sudah digaungkan oleh masyarakat gitu ya. Nah kalau Anda mungkin menyoroti beberapa waktu yang lalu, biaya kuliah ini kembali menjadi sorotan. Bagi sebagian keluarga besar, uang kuliah tunggal atau UKT masih menjadi kekhawatiran yang bahkan membuat calon mahasiswa berpikir ulang tentunya untuk melanjutkan pendidikan tinggi. Nah di sisi lain pemerintah menegaskan bahwa akses pendidikan tinggi harus tetap terbuka bagi seluruh masyarakat melalui skema UKT berkeadilan, beasiswa hingga bantuan pendidikan. Beberapa perguruan tinggi juga menyatakan tidak boleh ada mahasiswa yang gagal kuliah hanya karena persoalan ekonomi saja. Sore hari ini kita akan membahasnya ya. Apakah sistem UKT hari ini benar-benar sudah adil? Bagaimana peran kampus, pemerintah, dan DPR tentunya memastikan ada anak Indonesia yang membatalkan kuliah yang hanya karena biaya saja. Sudah bersama kami di studio, di sebelah kanan saya sudah ada Pak Toto Amin Sufianto selaku pengamat pendidikan Pak ya. Selamat sore Pak, salam sehat selalu Pak ya. Amin. Ya, dan juga sudah ada Ibu Hetifah Syaifudian. Halo. Ketua Panja SPMB Komisi 10 DPR RI. Selamat sore Ibu, salam sehat selalu Ibu. Ya, sebetulnya saya bukan ketua panjanya, tapi saya ketua komisinya. Komisinya, ya. Baik, kalau gitu mohon maaf Ibu. It's okay. Saya ke Pak Toto terlebih dahulu ya. Pak Toto kalau melihat ya, ini, kita maaf, saya sudah ada tersambung juga melalui daring ini bersama Profesor Edward ya, yang sudah bersama kita. Prof. Edward, selamat sore Prof, salam sehat selalu Prof. Selamat sore Mas, selamat sore Ibu Hetifah, selamat sore Pak Toto, Prof, sehat selalu. Kalau melihat dari update data terakhir ya, saya nggak tahu ini mungkin koreksi kalau saya salah, karena ada 60-an gitu yang membatalkan secara akumulasi keseluruhan di Indonesia, tapi juga bisa dikatakan bahwasannya itu data lama gitu. Nah data baru ini seperti apa gitu. Nah mungkin boleh diupdate seperti apa sebenarnya kondisi dari UKT ini yang narasinya itu membatalkan dari pendaftaran ulang itu sendiri, Prof. Ya baik, terima kasih. Pertama yang perlu kami sampaikan bahwasanya data yang kami sampaikan pada saat RDP di DPR RI itu adalah data 2025 untuk hasil SNPMB 2025. Kenapa dia data 2025? Karena memang di 2026 saat ini sedang berproses untuk penerimaan melalui jalur mandiri sehingga data finalnya kita belum dapat. Tetapi data 2025 itu 60.000 itu adalah sebenarnya total kursi yang tidak terisi, yang terdiri dari dua kategori. Yang pertama yaitu daya tampung yang tidak terisi, yaitu 42.315. Kemudian yang kedua adalah yang tidak daftar ulang. Jadi daya tampung total kita itu 627.957. Adapun yang diterima adalah 585.642. Dari 585.642 itu menggambarkan ada 42.315 yang kursi terisi karena memang daya tampungnya yang tidak terisi, dan yang tidak daftar ulang itu 17.816 yang tidak daftar ulang. Ini yang perlu kami sampaikan, dan penyebab tidak daftar ulangnya ini akibat prodi yang diterima bukan pilihan utama, kemudian diterima di sekolah kedinasan maupun beasiswa luar negeri dan sebagainya, serta yang ketiga ini dari yang diterima pendaftar KIPK tetapi lantas tidak eligible gitu untuk KIPK, dan ini data 2025. Data 2026 ini sedang divalidasi dan diverifikasi hingga nantinya jalur mandiri selesai. Begitu Mas. Baik, kalau begitu. Saya ke Pak Toto ya. Pak Toto kalau melihat fenomena ini seperti apa Pak kalau melihat pendidikan sampai dengan saat ini di Indonesia?
Saya kira kesempatan ya untuk menikmati ataupun kuliah di pendidikan tinggi, saya kira itu harus dibuka seluas-luasnya buat anak-anak kita. Karena apa? Karena pendidikan tinggi itu menjadi prasyarat untuk naik kelas gitu ya, secara ekonomi, sosial ekonomi. Sehingga terutama buat anak-anak dari keluarga miskin ya, itu satu-satunya jalan untuk bisa keluar dari siklus kemiskinan adalah mereka harus mengenyam pendidikan tinggi. Jadi itu makanya saya sering bilang kalau dihitung berapa ribu, apakah 16.000, apakah 60.000, apakah 116.000, bukan sekedar statistik. Itu adalah ribuan masa depan. Jadi artinya kalau kita bisa membuka kesempatan pada anak-anak kita, itu juga masa depan bangsa gitu. Jadi ini yang menjadi concern kami sebagai pendidik adalah bagaimana membuka seluas-luasnya kesempatan untuk maju ke melanjutkan pendidikan tinggi. Kan Mas Wani. Ini investasi besar tentunya untuk masa depan Indonesia. Betul, gitu ya. Iya. Dan saya mungkin ke DPR, tadi katanya ada kabar baru gitu ya. Tapi mungkin Bu, ada puluhan ribu calon mahasiswa yang tidak melakukan registrasi ulang ya setelah dinyatakan lolos itu seleksi. Narasinya seperti itu. Saya nggak tahu nih kejadian Iya. Tadi mungkin Pak Edward sudah menyampaikan ya, jadi memang 60.000 itu ada berbagai alasan gitu ya. Jadi salah satunya tentu terkait dengan kemampuan untuk membayar uang kuliah tunggal itu atau UKT itu. Tapi juga ada memang alasan-alasan lain. Misalnya ada yang kemudian ternyata diterima di PTKL ya atau sekolah-sekolah kedinasan yang lain yang kemudian dia tidak mengambil kesempatan yang sudah diperoleh di perguruan tinggi negeri tertentu. Dan juga ada yang diterima mungkin bukan di tempat yang menjadi pilihan utamanya. Kemudian mereka berubah pikiran dan daftar kembali tapi lewat jalur yang lain. Jadi kira-kira sebetulnya yang tidak daftar ulang itu sekitar 17.816. Ini dari data terakhir yang saya dapatkan. Dan yang tidak terisi karena antara lain juga ada prodi-prodi dan ini juga memang kami dapatkan informasinya dari perguruan tinggi negeri tertentu itu yang memiliki prodi ternyata tidak semuanya kursi yang tersedia itu terisi. Nah, jadi sebagai contoh misalnya ada prodi A, dia memiliki 50 kesempatan untuk mahasiswa, tapi hanya ada yang mahasiswa yang eligible atau melampaui mungkin standar yang ditentukan itu hanya 30. Nah, jadi perguruan tinggi negeri itu menetapkan passing grade tertentu dan yang di bawah passing grade memang tidak diterima walaupun sebenarnya kesempatan itu masih ada 20 kursi. Nah, ini kan yang sebenarnya juga kita jadinya sayang juga ya gitu. Nah, ini oleh sebab itu menurut saya gitu ya tetap Pak Edward Molok dan juga teman-teman panitia SNPMB ini harus mengevaluasi. Jangankan ada 17.800 ya, satu kursi pun kan tentunya harus diisi ya. Nah, ini yang menjadi evaluasi menyeluruh di masa depan. Nah, yang paling disesalkan tentu jika ada yang sudah menjadi pendaftar, kemudian mendaftar KIP kuliah, tapi ternyata tidak eligible untuk mendapatkan beasiswa. Jadi mereka kebingungan kan bagaimana melanjutkan kuliahnya. Atau ada yang bahkan orang tua yang kaget ternyata UKT-nya jauh lebih tinggi dari yang mereka bayangkan. Nah, itu yang juga saya heran. Bagaimana caranya supaya kita itu sebelum mendaftar juga seharusnya sudah mendapatkan bayangan ya tentang berbagai hal informasi yang diperlukan. Nah, ada usulan kan dari Rektor ITB kemarin, mengapa kita tidak mungkin membuat tes terlebih dahulu, semua mendapatkan nilai, baru nanti mereka mendaftar kemana yang sesuai dengan passing grade mereka. Tapi itu mungkin mirip-mirip dengan NEM zaman dulu ya Pak. Itu ada kelemahannya juga gitu, ada kelebihannya, ada kelemahannya. Tapi apapun sistem yang kita pilih, nah menurut kami ke depan itu harus memastikan bahwa setiap siswa yang kemudian ingin melanjutkan sekolah, itu seharusnya memang diberi kesempatan seluas-luasnya. Jangan sampai masalah yang terkait dengan kondisi ekonomi keluarga mereka itu menjadi hambatan. Nah, itu yang sebenarnya menjadi tugas negara. Gitu. Kita sekarang katanya menyediakan beasiswa.
gitu. Nah, tapi kita tidak punya data sebenarnya anak-anak yang membutuhkan beasiswa persisnya dari keluarga yang membutuhkan itu berapa orang. Jadi kita ketika membuat perencanaan itu tidak berdasarkan, tidak sesuai dengan kebutuhan. Nah, seharusnya siapapun anak Indonesia yang ingin melanjutkan kuliah apabila dia memang membutuhkan dukungan pembiayaan, itu negara wajib menyediakannya. Baik, saya ke Prof. Edward ya. Prof. Edward, kalau Prof. Edward melihat, baik, bagaimana dengan mungkin pernyataan tadi dari Ibu Hetifah ya, ini kan ada di lapangan mungkin anak-anak itu yang sulit gitu untuk membayar UKT-nya. Setahu saya Pak ya, koreksi kalau saya salah, memang setiap prodi itu berbeda-beda untuk angkanya yang harus dibayar di UKT itu sendiri. Setahu saya kembali bahwasanya yang paling mahal adalah kedokteran gitu ya. Tapi sebenarnya sampai dengan saat ini itu bagaimana sih Pak menentukan siapakah ini anak yang di prodi ini bayarnya berapa, dengan datasennya berapa gitu, harus mengeluarkan berapa, mungkin bisa dijelaskan, Prof. Ya, jadi pertama yang perlu dipahami bahwasanya UKT setiap prodi itu berbeda, itu benar, tetapi UKT setiap prodi itu memiliki kategori. Dari kategori 1 hingga kategori 8 atau 9 yang nilainya bervariasi antar PTN, di mana kategori 1 itu berkisar 0 sampai 500 ribu rupiah, dan mungkin di kategori tertinggi variatif ada yang 5 sampai 10 juta atau bahkan lebih. Nah, kepada mahasiswa yang lolos ini kan mendapatkan besaran UKT yang ditetapkan itu sesuai dengan profilingnya gitu, karena profiling ini kan diisi oleh calon mahasiswa sendiri gitu. Ini yang mungkin harus kita pahami bersama gitu. Dan besaran UKT itu sebenarnya bisa diakses gitu untuk prodi, bahwasanya prodi ini kategori 1 sampai sekian gitu. Nah, yang sering terjadi adalah ketika berdasarkan profiling, lantas mahasiswa tersebut misalnya ditetapkan di pada kelompok 4 atau 5 yang 4 juta atau 5 juta per semester. Lantas merasa di situ terlalu tinggi, kemudian lantas minta keringanan dan sebagainya. Itu juga sering terjadi, dan sebenarnya kampus PTN juga membuka ruang apabila ada permohonan keringanan yang dilakukan oleh calon mahasiswa, itu bisa diverifikasi ulang. Khusus untuk beasiswa, misalnya KIPK saat ini, itu oleh Kemdikbudristek ditetapkan bahwasanya mengikuti datasen desil 1 sampai 4 itu yang eligible. Di luar itu tidak eligible. Nah, sedangkan yang tidak eligible KIPK ini itu jumlahnya cukup banyak, dan itu yang seperti yang disampaikan oleh Ibu Hetifah tadi, itu mungkin akan menjadi perhatian negara ke depan seperti apa kita untuk hadir untuk memastikan ini gitu. Baik, berarti tadi saya mendengarkannya Bu Hetifah bahwasannya akan ada ulang gitu ya, perincian ulang. Dan sepenjelasannya gitu ya, bahwasannya nanti itu ketika mau didaftarin itu akan ada pengisian ulang juga dari mahasiswa tersebut gitu ya. Nah, sebelum ke Bu Hetifah saya ke Pak Toto. Sebenarnya jalannya itu sampai dengan sekarang ini Pak, dibanding dulu-dulu itu apakah sama saja seperti itu, atau mungkin ada perubahan-perubahan yang sampai ini kan angkanya luar biasa Pak ya, tidak melakukan registrasi ulang begitu? Iya, selalu menjadi perhatian publik ya, bahwa makin banyak mahasiswa yang tidak mendaftar ulang. Dan itu ada hal positifnya, selama ini tidak menjadi perhatian, akan menjadi perhatian. Dan ini juga menjadi salah satu cara kita untuk membuat sistem ini jauh lebih baik. Kalau dibanding dulu, sekarang sudah lebih baik. Sudah dilihat desil 1 sampai 4 misalnya, desil 5. Tetapi yang problem adalah penetapan desil ini masih belum dinamis, dalam arti sesuai dengan situasinya. Update-nya itu hanya setahun sekali misalnya. Padahal di situasi ekonomi yang dinamis seperti sekarang, itu bisa saja satu keluarga yang tadinya mungkin di desil 9 atau 8, tiba-tiba karena PHK, karena ada keluarga yang sakit, dia bisa jatuh ke desil 3 misalnya. Dan seharusnya dia berhak untuk mendapatkan UKT yang lebih ringan. Nah, ini yang menurut saya salah satu temuan yang harus diperbaiki, bagaimana memasukkan keluarga-keluarga miskin ini sesuai dengan kenyataannya. Memang di beberapa kota, di beberapa wilayah itu bisa mengajukan sanggahan, apa yang disanggahan. Nah, mungkin proses sanggahan ini juga bisa dibuat lebih mudah, sehingga keluarga yang memang benar-benar
dalam tanda kutip jatuh miskin itu bisa segera meminta dikoreksi gitu untuk kategori desil itu. Oke, jadi ada koreksi di situ Pak yang harus dilakukan ya Pak Toto. Nah, kalau menurut Pak Toto sendiri dari sistem penerimaan mahasiswa baru yang saat ini apa saja mungkin yang sangat perlu dibenahi? Ya, antara lain tentu kesesuaian antara minat dan bakatnya ya. Jadi kadang-kadang karena kita punya pilihan 1, 2, 3, kadang-kadang ya udahlah sebenarnya dia minatnya 1, 2 tapi disuruh 3. Artinya minatnya sebenarnya di nomor 1 tapi jatuh ke pilihan 2, pilihan 3 yang tentu ini mungkin salah satu yang membuat mereka tidak daftar ulang. Bukan jurusan yang saya mau misalnya gitu. Jadi ini penelusuran bakat yang lebih baik lagi dilakukan dan testingnya juga bisa lebih baik. Bisa dipahami saya memang kalau cuma satu pilihan kan buat kedua pihak juga antara mahasiswa, calon mahasiswa dan perguruan tingginya kan juga repot kalau cuma satu. Tapi kalau ada alternatif kan bisa lebih mudah mengelolanya. Nah mungkin bisa bekerja sama sekolah dengan kepala sekolahnya untuk menelusuri kira-kira kamu minatnya benar-benar di kedokteran atau mungkin di bidang-bidang lain yang memang mereka lebih tepat gitu. Saya kira. Baik, saya ke Bu Hetiva. Bu Hetiva, dalam kunjungan kerja Panja SPMB ke berbagai daerah, diketahui bahwasannya DPR menerima banyak sekali masukan ini dari perguruan tinggi dan juga LLDT gitu ya. Apa temuan apa saja mungkin Bu yang selama ini dikeluhkan oleh masyarakat gitu ya? Apakah memang ini karena biaya UKT itu yang terlalu tinggi atau ada lain? Tadi sebutkan Pak Toto mungkin pengaruh juga dengan PHK dan lain sebagainya. Jadi kalau kita bicara soal pendidikan tinggi, apa yang dilakukan Pak Edward dan kawan-kawan itu sangat penting ya untuk memastikan sistem penerimaan mahasiswa baru itu seleksinya dilakukan secara transparan, seadil mungkin, dan juga mungkin secepat mungkin juga hasilnya. Karena kita tahu bahwa daya dukung perguruan tinggi negeri khususnya kan hanya sedikit sekali ya, 600.000, sementara jutaan lulusan SMA, SMK yang mungkin berminat untuk melanjutkan pendidikannya ke pendidikan tinggi. Namun itu saja juga tidak cukup gitu. Kita ingin memastikan bahwa mereka itu memang bisa betul-betul menjalankan pendidikannya hingga kemudian mereka menyelesaikan studinya dengan baik. Dan yang tidak kalah penting dari itu sebenarnya harapan dari para mahasiswa itu adalah ketika mereka lulus nanti pun gitu ya, mereka mendapatkan kesempatan terbaik untuk bisa memberikan kontribusi atas ilmu yang mereka dapatkan. Nah jadi sebenarnya kalau bagi kami gitu ya di Komisi 10 ini dari mulai awal sampai akhirnya itu benar-benar harus kita pikirkan gitu. Jadi sekarang kita membuka prodi sebesar-besarnya atau membuka kesempatan sebesar-besarnya. Tapi kita menciptakan pengangguran yang lulusan perguruan tinggi tapi tetap tidak bisa bekerja atau menciptakan lapangan usaha juga. Nah, oleh sebab itu ke depan memang kan sekarang kita ingin ya ada satu keterkaitan yang erat antara mungkin manpower planning-nya. Sebenarnya dibutuhkan itu jurusan-jurusan apa saja. Jangan sampai tadi ada prodi yang dibuka tidak ada peminatnya gitu ya. Karena mereka juga mungkin melihat prospek kebekerjaannya kecil atau sebaliknya mungkin kurang diberikan kesempatan untuk prodi-prodi tertentu misalnya ilmu budaya. Padahal kita sangat membutuhkan. Tapi dikesankan bahwa seniman, budayawan itu akan sangat sulit memperoleh kesejahteraan misalnya. Nah itu yang kita harus pikirkan ya untuk jangka panjangnya supaya nanti juga di dalam sistem penerimaan ini minat bakat setiap anak itu bisa tersalurkan. Dan mereka ketika sudah selesai juga bisa benar-benar berkontribusi. Nah ketika di awalnya ini saja gitu ya baru masuk titik masuk kemudian batal. Nah itu bayangkan itu adalah mungkin menurut saya satu situasi yang harus kita hindari. Nah, kemudian juga yang menjadi keluhan lain gitu ya di samping informasi ya informasi itu kan juga mungkin tidak sepenuhnya transparan dan bisa diperoleh sejak awal ya seperti tadi berapa harusnya biaya yang dikeluarkan bukan hanya di awal tapi juga sepanjang dia sampai menyelesaikan itu berapa yang sebenarnya harus disediakan oleh sebuah keluarga untuk anaknya gitu ya menyelesaikan studinya. Kan nanti ada tambahan-tambahan tuh ya kadang-kadang ada selain tadi IP ada UKT nanti ada lagi praktek ada lagi mungkin biaya apalah ya macam-macam ya itu. Nah ini juga sering menjadi masalah.
Nah, bagi anak-anak sebenarnya bukan hanya UKT yang dikeluhkan. Mahasiswa itu mengeluhkan juga, Bu, kami ini kan misalnya di Kalimantan, satu perguruan tinggi negeri yang dikenal hanya ada di beberapa kota besar. Sementara ada daerah-daerah yang terpencil. Nah, mereka itu kan bukan hanya UKT yang dikeluarkan, tadi biaya transportasi dari tempat asal, kemudian biaya hidup sehari-hari, biaya kosnya, membeli buku, dan sebagainya gitu. Jadi ketika memberikan beasiswa pun seharusnya standar beasiswa yang diberikan juga sesuai dengan apa yang dibutuhkan anak-anak mahasiswa itu gitu. Jadi ingin kalau bisa sebenarnya KIP kuliah pun seharusnya sudah disesuaikan dengan apa yang betul-betul diharapkan. Nah, keluhan terakhir ya tentang desil ini. Ya, karena kan kita ada peraturan baru menggunakan desil 1 sampai dengan 4. Nah, beberapa keluarga atau anak-anak ini ketika kan mereka bisa mengecek dia ada di desil mana. Nah, padahal tidak ada perubahan dalam kehidupan mereka sehari-hari, tapi desil mereka mengalami kenaikan menjadi 5 atau 6. Itu karena desil itu kan per 10 dari kondisi keluarga seluruh Indonesia. Jika misalnya sekarang terjadi bencana di beberapa daerah seperti di Aceh, Sumatera yang lainnya, kan mungkin kondisi ekonomi mereka menurun, otomatis kan orang yang tadinya relatif ada di tempat yang sama dia jadi naik karena ada orang lain yang turun. Nah, ini yang desil ini menjadi tidak sesuai dengan tingkat kemampuan ekonomi beberapa atau banyak keluarga. Nah, ini yang kita harus cari solusi, karena itu dalam waktu dekat hari Senin tanggal 13 nanti kami akan mempertemukan Badan Pusat Statistik, Ibu Kepala Badan dan juga Pak Menteri Dikti Saintek, jadi Ibu Amalia, Pak Brian dan juga Pak Mukti, kita akan rapat bersama untuk mencari solusi yang lebih cepat gitu supaya mereka-mereka yang sebenarnya di desil tidak eligible sekarang untuk menerima beasiswa padahal realitanya mereka butuh dan memang layak, itu seharusnya dicarikan solusi. Baik, nanti mungkin Pak Edward bisa menjawab ya permasalahan desil ini juga, dan saya juga penasaran sebenarnya setiap tahun angka ini selalu bertambah nih, permasalahannya apa gitu. Nanti mungkin dijawab sama Pak Edward selepas informasi yang satu ini. Tetap bersama kami di Arahan.